Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu setelah UTS ya, kita akan masuk ke materi yang lebih dalam lagi ya. Dia sudah mulai mendampakkan ya, bagaimana berpikir ya dengan algoritma. Kemarin lebih kepada logika. Nah, algoritma dasar pada flowchart ya, kita akan menggunakan flowchart sebagai untuk membuat algoritma ya, dan menerapkannya. Nah, ini adalah syaratnya ya. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang oleh kita untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ini sangat menjadi fondasi awal yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer. Kemarin kita cara berpikir ya, logika, dan ini adalah dari logika kita masuk kepada menyelesaikan masalah dengan catatan harus sesuai dengan rangkaian atau langkah-langkah sistematis. Sistematis diartikan teratur, sejalan ya, yang harus dirancang dulu, nggak boleh tiba-tiba kita kerjakan begini, mau buat ini, nggak boleh, harus dirancang ya, minimal dalam pemikiran, agar apa, segala bentuk permasalahan di pemrograman maupun di komputasi dapat diselesaikan dengan algoritma ya, yang masalah-masalah kompleks dalam pemrograman komputasi dapat dipecahkan melalui apa? Langkah-langkah. Jadi Anda ke kampus ke sini pasti pakai perancangan, pasti pakai rencana. Gak tiba-tiba langsung sampai sini. Banyak prosesnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana flowchart itu menjadi suatu ya, dihubungkan dengan pemrograman dan komputasi. Flowchart sebagai visualisasi. Nah, apa itu visualisasi? Gambaran tentang apa? Algoritma yang Anda bangun, yang Anda buat. Ini adalah dasar atau basic ya, sebelum Anda memahami lebih dalam tentang komputasi atau pemrograman. Jangan banyak cerita, Pak, saya mau jadi programmer, saya mau jadi ini tentang komputer, analis. Nah, itu nggak akan pernah jadi mimpinya. Ya. Kenapa Bapak bilang? Pasti. Walaupun Anda belajar di YouTube otodidak, tapi nggak memahami konsep algoritma, selesai. Kenapa? Ada masanya ketika Anda buat program itu ada error. Error dalam coding masih bisa teknis. Ini ketika logikanya nggak bener, gimana? Jadi Anda bingung menyelesaikan masalahnya. Makanya fundamental dari algoritma ini, dari komputasi dan pemrograman itu ada pada algoritma dan logika. Sehingga flowchart memvisualisasikan algoritma, memberikan gambaran arus proses secara grafis. Grafis itu gambar ya, sebelum diterjemahkan ke dalam kode program. Nah, kemarin Anda sudah belajar pseudocode. Dari pseudocode diterjemahkan ke dalam flowchart. Contoh, kalau Anda ke instansi pemerintah, misalnya kantor polisi, layanan, misalnya ada layanan, buat SIM kita bilang. Itu kan ada nanti flowchart besar kan, dari mana habis ini kemana. Pernah buat SIM kan? Atau SIM tembak?
Yang buat SIM ketika Anda daftar di kantor polisi, ada nanti itu flowchartnya. Ngurus bagian ini ke sini, habis itu ke sini, ada gambarannya. Jadi Anda paham, nggak perlu bertanya-tanya. Itu namanya visualisasi proses. Lagi yang lain, ketika Anda mau membayar pajak kereta atau sepeda motor, kan ada kemana-mana, Jakarta harus ke sini, dan begitu seterusnya. Oke, nah ini ya kita bahas. Nah, bagaimana konsep dasar algoritma dan flowchart? Nah, konsep dasar algoritma tadi sudah kita bahas, bahwasanya algoritma itu langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian si algoritma ini bertindak sebagai panduan. Contohnya yang sudah saya jabarkan tadi, ketika Anda mendaftarkan SIM, mau ambil SIM mobil, SIM sepeda motor, kan ada struktur prosesnya. Nah, itu dia. Dengan urutan sistematis. Misalnya dari pertama harus daftar dulu. Habis itu ikut tes kesehatan. Lulus. Masuk administrasi dan seterusnya. Baru ikut ujian. Lulus. Ujian tertulis, ujian praktek. Lulus. Baru dapat SIM. Bagi yang pernah buat SIM, harapan saya Anda buat SIM ya, agar legalitas Anda sebagai pengendara valid, dibenarkan oleh negara. Nah, contoh algoritma menghitung luas ya, persegi panjang melibatkan menerima panjang dan lebar sebagai input. Kemudian mengalihkan keduanya untuk menghasilkan output luas. Di episode kemarin sudah saya bahas. Nah, kemudian bagaimana flowchart merepresentasikan algoritma? Nah, artinya gimana nih, Pak? Flowchart kan tadi di awal itu sebagai visualisasi, menggambarkan atau menceritakan dalam bentuk gambar. Merepresentasikan itu berarti menggambarkan atau menceritakan algoritma. Flowchart diagram yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu algoritma menggunakan simbol. Nah, harus ada menggunakan simbol. Ada persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, paralelogram untuk input output, flowchart ya, itu dia. Flowchart membantu mahasiswa memahami alur logika sebelum mengimplementasikan kode program. Itu kata kuncinya. Mau master Anda buat program, paham pseudocode, paham flowchart. Paham aja dulu, ngoding nanti. Makanya mata kuliah ini dibuat sebagai semester 1 sebagai fundamental pemrograman. Fundamental untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang ilmu komputer lebih dalam di semester-semester yang akan datang. Makanya perlu Anda pahami secara mendalam. Contohnya Pak, flowchart menghitung luas persegi panjang, menggambarkan urutan langkah-langkah dari menerima input hingga menghasilkan output, memberikan visualisasi atau gambaran yang jelas tentang cara algoritma bekerja. Sehingga dengan flowchart ini mahasiswa paham terhadap proses algoritma sebelum menulis dalam bahasa pemrograman. Jadi hukumnya wajib habis pseudocode flowchart. Nah, wajib. Jadi kalau dilanggar jatuhnya haram. Wajib.
Oke. Ini contohnya saya bilang tadi. Kita di sini menggambarkan. Tadi ini strukturnya. Ini yang perlu Anda hafal. Nah, proses ini tadi ya kan. Baru discussion inilah untuk kondisi tertentu. If, for. Ini wajib ya. Baru terminator. Terminator inilah menggunakan nanti start dan end. Ingat, dia harus membuat, kan algoritma itu harus dimulai dengan mulai dan selesai. Start dan finish. Mulai dan selesai. Habis itu tinggal kita masukkan apa yang mau kita gunakan. Yang pertama untuk memproses. Nah, ini. Habis memproses, ada diskusi, ada input output. Oke. Baru ini garis-garisnya. Oke, kita lihat. Nah, simbol utama dalam flowchart ya terdiri dari yang mana tadi simbolnya penting disebut terminator. Yang ini. Kemudian simbol terminator yang menunjukkan awal dan akhir dari proses. Nah, itu dia terminator yang utama. Ada start, ada finish, ada mulai, ada akhir. Kemudian diikuti dengan persegi panjang untuk sebagai proses. Yang mana persegi panjang? Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ya, discussion ya, menggambarkan langkah-langkah atau tindakan. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak. Oke. Selanjutnya input output atau paralelogram ya, yang digunakan untuk menerima data inputan atau menampilkan output ini. Berarti kalau dia persegi panjang tadi, berarti kita menggambarkan start, baru buat inputnya, misalnya baru input atau proses. Nah, proses misalnya menghitung luas persegi panjang, baru di bawahnya baru buat inputnya. Misalnya luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar ya? Panjang, koma, lebar, baru diproses. Nah, persegi panjang kan, turun ke bawah nanti pakai ini nanti kan kita demokan, baru muncul apa? Luas sama dengan panjang kali persegi panjang. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Bukan luas balok loh. Kalau balok ada tingginya. Aduh, matematikanya berapa sih nak? Ya? Hasilnya? Ya, oke. Nah kemudian baru dihasilkan. Nah, itu dia. Fungsi dan kegunaan simbol ya, flowchart simbol ini membantu memvisualisasikan alur logika dengan lebih mudah sehingga memungkinkan mahasiswa memahami urutan dan interaksi antar langkah ya, antara langkah. Tadi saya bilang ya. Contohnya di sini menentukan bilangan ganjil atau genap. Berarti dipakai apa? Simbol decision digunakan untuk mengecek apakah bilangan tersebut habis dibagi dua. Kemudian proses dilanjutkan ke output
sesuai dengan hasil dari pengecekan tersebut. Itu adalah simbol utama. Yang pertama adalah terminator, yang kedua adalah decision, yang ketiga adalah input output. Nah, flowchart ini terbagi dua, terbagi dua. Flowchart program dan flowchart sistem. Flowchart program itu gimana, Pak? Adalah diagram alur yang menjelaskan urutan logika atau langkah-langkah dalam sebuah program komputer. Nah, sebuah program komputer. Jadi ketika Anda mengkodingkan, ketika buat tadi rumus persegi panjang, panjang kali lebar, berarti Anda coding dulu. Sebelum coding, buat flowchart, namanya flowchart program, khusus untuk buat program. Nah, mahasiswa menggunakan flowchart ini untuk memahami bagaimana algoritma dieksekusi, mulai dari data input, data proses penghitungan hingga output. Nah, simbolnya seperti apa? Start dan end, proses keputusan dan input. Flowchart program membantu mempermudah proses error atau debug dan memastikan alur program berjalan secara logika yang diinginkan. Baru kemudian bagaimana Pak flowchart system? Nah, flowchart system itu apa? Menggambarkan aliran informasi dan proses dalam sebuah sistem yang lebih besar, mencakup interaksi antara berbagai bagian atau subsistem. Ini nanti berkaitan ketika Anda sudah belajar namanya perancangan sistem informasi. Nah, perancangan sistem informasi luas lagi, enggak program lagi yang dibahas, sistem. Contoh, apa itu Pak? Yang pertama misalnya kita mau pakai sistem siakat. Sistem siakat itu ada beberapa pelakunya. Yang pertama pasti mahasiswa, kedua dosen, ketiga sistem, atau yang keempat misalnya pemangku kepentingan, misalnya bagian akademik, BAK dan sejenisnya. Semua dari yang saya sebutkan ini tadi mempunyai hubungan satu sama lain. Misal mahasiswa mau menggunakan sistem siakat, maka wajib hukumnya dia terdaftar sebagai mahasiswa. Ketika dia sudah menjadi mahasiswa, maka sistem memberikan apa? Akses. Misal Anda bisa melihat berapa Anda bayar uang kuliah, cicilan kan? Bisa melihat mata kuliah, bisa melihat dosennya, bisa melihat nilainya dan yang lain-lain. Sedangkan hubungan dosennya apa? Dosennya sebagai yang memberikan mata kuliah, memberikan absen, dan kemudian memberikan nilai pada mata kuliah. BAK-nya gimana? Melihat semua prosesnya. Dan Anda bisa melihat KHS, ya kan? KRS, BAK semua begitu. Dia yang mengatur. Mengatur siapa? Semester 1 mata kuliahnya apa yang diperoleh, siapa dosennya, waktunya kapan, kapan UTS, kapan UAS, kapan memberikan nilai. Nah, itu dia. Makanya flowchart sistem itu menggambarkan aliran informasi dan proses dalam sistem yang lebih besar.
seperti apa data flow dan data stores ya, untuk menunjukkan bagaimana data bergerak dan disimpan. Nah, kita lihat ini contohnya. Yang ini adalah flowchart program. Jadi mulai, start, dan diakhiri dengan apa? Stop. Misalnya order data. Ini misalnya transaksi tentang order pembelian. Dia baca data. Nah, Anda melihat kan? Ada yang sering pakai si merah si kuning ya, aplikasi ya penjual e-commerce kan kayak gitu. Anda mau beli, Anda lihat dulu kan apa yang mau dibeli. Misalnya mouse, kemudian stok. Nah ini tadi saya bilang yang dibilangkan iya atau tidak, ada tinggal pilih. Stock available artinya apa? Ready nggak stoknya? Kalau ready berarti masih bisa diklik. Kalau tidak ready biasanya stok habis bacanya. Oke. Baru udah diproses, beli ya, order. Harga dikali quantity ya, order price ya kali quantity. Quantity itu banyaknya berapa? Misalnya harga mouse-nya 50.000 dikali misalnya beli 2, berarti berapa? 100.000. Order itu hasilnya. Order result hasilnya yang dibeli. Baru Anda check out kan? Bayar kan? Nah, itu dia. Print order. Udah di check out, print order. Data sedang dikemas. Setelah dikemas baru diapain? Dikirim kan? Nah, itu dia, stop. Nah, itu contohnya ya. Kalau Anda, saya simulasikan flowchartnya. Nah, bagaimana flowchart sistem yang sebelah kanan? Ini ada 3 pelakunya. Yang pertama anggota administrasi dan kepala perpustakaan. Nah, anggotanya ngapain Pak? Ya pasti daftar. Anda masuk ke perpustakaan itu nggak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba minjem. Harus daftar dulu kan? Jadi anggota. Coba Anda ke perpustakaan daerah, ya daftar kan? Baru bisa minjem kan? Kalau nggak baca buku di tempat kan? Baru ngisi formulir. Setelah diisi, nah ini ngapain? Diserahkan kepada administrasi. Setelah dicek, diproses, baru keluar kartu anggota. Nah, setelah keluar kartu anggota, maka diproses kartu anggota. Anda masukkan ke administrasi, kepala dia checklist dulu ke perpustakaan, dikeluarkan. Baru dikasih kepada administrasi, dari administrasi kasih kepada Anda. Baru sahlah Anda sebagai anggota perpustakaan. Itulah dinyatakan sistem. Sistem itu tidak dia melibatkan lebih dari satu pengguna atau aktor. Semakin besar sistem yang kau ciptakan, nanti yang kau buat, maka pemangku atau penggunanya semakin banyak. Contoh jualan online, e-commerce kan banyak penggunanya itu. Satu sebagai konsumen, satu sebagai pihak perbankan, satu sebagai pihak toko ya, satu sebagai reseller, dan masih banyak lagi. Masing-masing mempunyai satu peranan kepada sistem. Sistem memberikan layanan berdasarkan apa? Bagian-bagian yang diberikan tanggung jawabnya. Nah, itu dinamakan sistem ya. Oke. Nah, bagaimana menyusun algoritma? Ya, flowchart dan algoritma sebagai algoritma dasar.
Pertama, flowchart membantu merancang dan memvisualisasikan alur logika sebelum diimplementasikan dalam kode program. Tahap awal, apa yang dilakukan? Identifikasi masalah, di mana masalah dan tujuan algoritma ditentukan. Kemudian ditentukan input dan output yang dibutuhkan. Kita flash ya, selanjutnya langkah-langkah yang solusi. Nah, misalnya identifikasi masalah, contohnya ini. Kita identifikasi masalah. Saya mau buat program transaksi. Di sini diidentifikasikan menjadi order. Saya mau beli barang, order kan. Kemudian ada nggak stoknya? Kalau mau beli barang, mau buat program pasti harus punya stok. Nah, kemudian bagaimana harganya? Berarti harga dikali banyaknya barang ini beli. Tampilkanlah hasilnya. Jadi program dalam untuk order. Bagaimana Pak kalau administrasi? Tadi itu kita gambarkan ya, sistemnya kan. Nah, kalau project sistemnya kita gambarkan dulu. Siapa yang mau menggunakannya? Kebetulan contohnya ini adalah perpustakaan. Jadi, oke, ada anggota, ada administrasi, dan ada kepala perpustakaan. Ini contohnya tadi yang maka saya bilang ya. Nah, selanjutnya simbol-simbolnya. Diawali dari terminator untuk menandai awal dan akhir. Yang mana terminator Pak? Yang ini. Awal dan akhir. Selanjutnya simbol proses menggambarkan tindakan. Mana proses? Yang ini. Selanjutnya mana input Pak? Yang ini. Selanjutnya discussion digunakan untuk percabangan berdasarkan kondisi tertentu. Ini dia. Ya atau tidak. Stock available. Ada nggak? Nah, ini contohnya tadi saya bilang ya. Nah, ini kita wajib rubah. Apa rubahnya Pak? Yang pertama, kalau dia tadi apa? Mulai. Ini kan terminator kan? Nah, baru tadi ada katanya kan, masukkan apa ini? Nah, masukkan nilai panjang. Berarti apa? Input kan? Apa nilai panjangnya? Nilai panjang dan lebar. Baru proses. Persegi kan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Kemudian outputnya pakai apa? Terminator apa ya? Hasil. Baru kita akhiri dengan terminator N. Tanda panah ini menunjukkan apa yang harus diproses selanjutnya. Seperti itu gambarnya. Oke. Nah, kita udah buat kan? Nah, nanti kan saya cobakan. Nah, flowchart ya dengan operasi logika dasar. Ya, logikanya ya Anda buatkan seperti ini kan kemarin. And, or, dan not. Di pseudocode ada, di flowchart wajib ada. Simbol dan alur logika dalam flowchart ya, yaitu belah ketupat. Ya.
atau decision ya. Contohnya seperti ini. Berarti yang kita ganti apa? Mulai ya menjadi terminator. Baru ini jadi belah apa? Jajar genjang kan, bukan belah ketupat ya. Yang ini dia jajar genjang. Baru ini dirubah jadi jajar genjang, baru diproses atau desainnya. Jika usia di atas 18 N. Nah, dia itu tadi logika. Ini kan? Ya kan? Operasi logika, ada and, ada or, ada not. Ya. Misalnya and memeriksa apakah dua kondisi itu benar. Berarti wajib benar keduanya. Yang pertama apa? Usia harus di atas 18 dan identitas harus valid. Jika keduanya benar, maka muncul ya memenuhi syarat. Jika salah satu aja tidak benar dan tidak memenuhi syarat. Kenapa? N sebagai keduanya wajib benar. Itu contoh operasi dengan menggunakan logika dasar. Nah, Pak, flowchart bagian percabangan bagaimana? Nah, ini penting nak ya. Dalam buat program nanti ke depannya Anda akan belajar percabangan. Konsep percabangan dalam flowchart. Percabangan atau decision making merupakan atau memungkinkan algoritma memilih jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Maka wajib dia mempunyai kondisi. Minggu-minggu yang lalu sudah saya bilang, ketika Anda lapar, apa yang Anda haruskan? Itu kan mempunyai satu keputusan. Bisa makan atau Anda pilih minum. Secara true, makan lebih lama. Ya. Ya. Lebih lama bertahannya. Kenapa? Usus memproses makan. Jadi energi. Minum bisa Pak, tapi ada batasannya. Sedikit energi yang bisa dihasilkan dari minum. Itu ilmiahnya cara berpikirnya. Nah, baru berarti kita milih makan. Ya, flowchart percabangan sangat penting dalam pemrograman. Kenapa? Karena memberikan fleksibilitas untuk menangani berbagai kondisi. Nah, ya menggunakan simbol apa? Decision. Belah ketupat yang menentukan arah alur berdasarkan hasil kondisi apakah bernilai true atau false. Benar atau salah. Nah, simbolnya Pak bagaimana? Nah, simbol dari caca ya dan cara kerja percabangan memiliki dua jalur ya. Pertama jalur kondisi benar. Ini dia. Kita baik ini. Inilah yang dinamakan jalur kondisi benar. Iya atau true. Kemudian jalur untuk kondisi salah. Jadi ketika ini muncul, dia sudah percabangan. Harus mempunyai kondisi. Harus ada operator operator logikanya. And, or, atau not. Jika benar, kemana? Jika salah, kemana? Nah kemudian ketika kondisi tidak lagi terpenuhi pas, alur akan keluar dari loop. Looping ini perulangan, bawa nanti ya. Dan lanjutkan langkah berikutnya.
Contoh flowchart untuk mencetak angka 1 hingga 10 menggunakan while loop ini adalah perulangan. Nanti kan akan belajar yang akan datang, nggak sekarang ya. Simbol di sini memeriksa apakah nilai masih kurang dari atau sama dengan 10. Jika true, flowchart akan mengarahkan alur kembali mencetak dan berikutnya. Oke, kita lihat. Ada dia. Ini berarti terminator, berarti ini input ya, baru ada proses. Jika dia bernilai positif, nilai kurang lebih dari 10. Berarti ketika Anda ini set nilai 1, berarti kurang dari 10 kan? Betul gak? Set nilai 1, saya berikan inputan 1. Kurang dari 10 gak? Kurang. Berarti ya. Tapi kalau saya bikin 11, selesai kan? Atau deh negatif. Nah, di sini gambarannya ya. Nah, ini flowchart untuk algoritma rekursif. Rekursif adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil sehingga mencapai kondisi dasar atau base case. Ya, pakai discussion juga. Contohnya apa? Seperti ini. Ini Anda sudah belajar pernah bilangan faktorial kan? Matematika ya. Ini basic matematika. Anda masukkanlah, ini diganti nanti terminator, baru ini gantikan dengan belah ketupat. Proses, hasil ya. Oke. Jika betul hasil 1, jika tidak maka dia balik ke sini. Oke. Nah, algoritma sorting, apa itu Pak? Proses mengatur data dengan urutan tertentu. Kita lihat contohnya. Nah, ini agak panjang. Oke. Searching ini kalau dasarnya itu ada 2 ya, linear search dan binary search. Nah, ini. Contohnya ini kita gambar. Kecil ya. Oke. Nah, efisiensi algoritma dengan flowchart. Efisiensinya sebenarnya algoritma mengacu pada seberapa cepatnya atau waktu eksekusi dan seberapa sedikitnya sumber daya atau memori yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam analisis algoritma, efisiensi dinilai menggunakan Bing min-O atau Bayesian yang menggambarkan kompleksitas waktu dan ruang. Ini matematika apanya ya? Menggunakan yang untuk efisiensi. Ini contohnya. Nampak? Oh, hilang lagi. Oke. Nah. Selanjutnya menerapkan flowchart dalam pemrograman. Nah, ini dia. Setelah Anda bangun tadi flowchartnya, baru buat program. Yaitu mengubah flowchart menjadi kode program. Flowchart adalah langkah awal dalam memvisualisasikan alur algoritma logika sebelum diterjemahkan dalam bahasa pemrograman apapun. Anda pandai Java boleh, Anda pandai Python boleh, Anda pandai PHP boleh, Anda mau pandai VB.NET boleh, C++ dan yang lain-lainnya. Harus melalui flowchart. Apapun bahasa pemrograman yang Anda pahami, itu akar atau dasar atau fundamentalnya belajar atau datanya adalah dari pseudocode dan flowchart. Ya.
Langkah-langkah translasi flowchartnya bagaimana? Proses dimulai dengan mengikuti urutan simbol flowchart seperti proses, description, dan input-output. Kemudian setiap simbol diterjemahkan menjadi instruksi atau perintah dan code. Ya. Simbol desain ya. Simbol decision dalam flowchart biasanya diterjemahkan menjadi struktur kontrol atau if else. Sedangkan simbol proses diubah menjadi perintah operasi tertentu seperti perhitungan. Contohnya apa Pak? Luas lingkaran memiliki input output menerima nilai dengan jari-jari, ini adalah nilainya, inputannya adalah jari-jari. Simbol prosesnya menghitung luas dengan rumus apa ini namanya? Pi kan? Pi kali R2 atau R pangkat ya. Outputnya menampilkan hasil. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini sudah adalah program. Nih, kita lihat. Dimulai dengan simbol input menerima nilai jari-jari. Ini dia. Display. Gak usah kamu pikirkan ini dulu. Logikanya aja. Ya, flowchartnya. Nanti programnya belakangan. Display, masukkan nilai jari-jari. Berarti dia akan jari-jarinya akan diinput berapapun nanti Anda masukkan, dia akan nginput. Misalnya 5, ya kan? Read, baca. Nah, ini dia. Menghitung luas. Radius ya, prosesnya ini. Ini input, ini proses. Rumusnya Pi adalah 3,15159. Luas area luas sama dengan Pi kali radius, diambil dari radiusnya ini kali radius atau R ya. R pangkat 2. Kalau di program radius kali radius. Oke, kemudian display menghasilkan output N. Inilah dia contohnya nak. Ada start, ada end. Ada input, ada proses, ada output. Itu dia buat program. Nah, ini dia. Ya. Berarti kita ganti ya, ini jadi terminator, ini jadi ketupat, ini jadi proses, ini jadi ketupat. Ini rumusnya. Nah, untuk membuatnya menggunakan simbol ini. Ini cara buat programnya. Yang saya terjemahkan tadi yang ini ya kan. Nah, ini pseudocode, yang ini adalah flowchart, dan ini adalah program. Dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Ada versi Python, ada versi PHP, ada versi Java, ada versi C++. Oke, habis. Nah, oke. Nah, makanya ketika Anda pertama diterjemahkan dengan pseudocode dulu kan, baru masuk ke flowchart, baru masuk ke bahasa pemrograman. Itulah alur cerita tentang pemrograman dan komputasi. Untuk hari ini atau semester ini jangan Anda tanyakan, Pak, bagaimana buat program, saya belum mau ajarkan. Saya mau ajarkan fundamentalnya dulu. Pro-nya baru ke program. Kalau fundamentalnya beres, mau program nenek moyang apapun, insya Allah selesai. Oke. Ini seperti biasa. Tugas pribadi. Oh iya, saya lupa.
Itu tugas yang UTS itu yang udah saya kasih paraf, ada kan? Jangan hilang. Nanti UAS saya minta lagi. Ya. Nah, ini dibuat ya, seperti ini ya. Ini individu, ini adalah berdasarkan kelompok. Studi kasusnya mengembangkan sistem pemesanan online. Buat flowchartnya, ya Anda belajar seperti ini tadi. Nah, ini dia. Ya. Nah, kira-kira gimana gambarnya itu dibuat ya nak? Oke, sebelum itu akan saya demokan ke Anda bagaimana menggunakan flowchart. Buat flowchartnya saya kebetulan pakai, bentar. Bentar ya. Oke, kita buat draw.io. Saya menggunakan ini, draw.io ya. Oke, mau disimpan di Google Drive boleh ya. Saya ini ya. Yang pertama kita akan coba buat yang mana tadi? Yang sederhana dulu ya. Nah ini, mulai ya. Ya. Nggak mau dia. Berarti kita lihat mulai. Mau mana? Terminator. Yang mana terminatornya yang flowchart ya. Nih. Pilih ini start. Baru ngisi teksnya tinggal klik 2 kali start. Oke. Kemudian masukkan nilai panjang dan nilai lebar. Berarti mana? Ini kan data kan? Berarti boleh panjang langsung boleh, koma lebar. Berarti dia menerima 2 inputan. Nah kemudian proses. Berarti kita ambil yang mana? Ini kan? Masukkan sini.
Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Baru tampilkan luas hasilnya, berarti balik ini kan. Luas. Baru diakhiri dengan apa yo? Start kan? Ini. Oh, boleh pakai ini. Nah, boleh pakai ini. Oke, kita ganti pakai ini dulu. Ini boleh pakai, nanti tinggal ganti N ya. Ini pakai N. Ini saya ganti pakai ini. Start. Nah, ini Pak maksudnya gimana ya? Boleh tinggal Anda pakai aja nih, ganti jadi N kan? Oke. Nah, setelah ini tinggal kita hubungkan dia garisnya. Tarik ya. Nah, ke sini. Ini harus tanda plusnya ada ya. Tarik gini. Jangan balik. Klik lagi, tarik lagi. Baru ini tarik. Sudah. Seperti ini. Kalau discussionnya Pak yang mana? Yang ini. Ini kan ada kan contohnya kan? Ini kan? Berarti kalau discussionnya tinggal Anda pilih. Misalnya ini, nah, berarti proses kan? Ya, klik, ini tidak kan? Tinggal isi. Contohnya yang ini. Selesai. Oke. Baru misalnya saya tambahkan proses di sini. Ya. Udah jadi. Itu menggunakan draw.io. Tulisannya gimana Pak? Cari di browser ya. draw.io. Coba cari di komputer nggak bisa edit. Di handphone bisa tapi nggak efisien ya. draw.io. Nah, kemudian Anda save. Bisa di save, nah, misalnya flowchart. Nah, ini pakai Google Drive ya. Ini ada Google Drive-nya. Atau langsung download. Nah, atau misalnya pakai via browser, coba via browser ya, save. File publish ya.
kopi. Nah, kelemahannya ini jaringannya agak lemah ya. Error. Nah, atau menggunakan Anda download file, ekspor JPG atau PNG, misalnya PNG aja. Ekspor. Ini hasilnya. Jadi kalau Anda gambar satu, hasilnya 1, 2, 2. Yang ini dinamakan flowchart program. Nah, kalau flowchart sistem, nah, kalau flowchart sistem dia kombinasi anak nanti anak. Nah, gambarkan ini. Ini pertama ya. Saya buat dulu ya file new. Jadi misalnya saya pakai general dulu, yang ini aja. Ini ganti. Misalnya tadi apa? Perpustakaan, apa namanya? Admin ya? Admin. Saya ganti lagi. Ini bisa ditarik-tarik ya. Nah, baru ini apa tadi? Administrasi. Baru yang tadi apa tadi? Kepala perpus kan? Kepala perpustakaan. Nah, baru tinggal Anda balikkan ke sini. Nah, tinggal pakai ini aja. Semakin dibesarkan gambarnya gitu. Sesuai gambar ya. Ini. Oke. Nah, sebagai tambahan di tugas kelompok itu, tolong diterjemahkan sambil belajar. Gambar-gambar ini semua diterjemahkan, dibuat. Tugas kelompok bukan tugas pribadi. Jadi masing-masing kelompok suruh anggotanya mengerjakan apa. Pokoknya semua yang gambar saya ini dipraktekkan. Contohnya, tinggal ngikuti aja. Yang agak pusing sebenarnya cuma ini doang yang berpikir. Kayak gini, cuma ini memang ini harus berpikir. Di sini ada mengembangkan sistem informasi pemesanan online. Ada total harga dan total diskon. Ini harus berpikir. Kalau yang lainnya ikuti gambar. Oke. Kalau tidak pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.